Saya juga ingin menyampaikan bahwa Desa Peduli Gambut itu tidak akan mungkin bisa berjalan tanpa kehadiran anak-anak muda yang luar biasa. Mm. Jadi, di dalam program Desa Peduli Gambut itu, kami menempatkan fasilitator Desa Peduli Gambut. Selamat malam kawan-kawan bercerita, berbagi cerita di balik berita dari beritabaru.co. Saya Sarah Monika dan malam ini seperti biasa saya akan membantu kalian mengenai topik yang akan kita bawakan malam ini, yaitu tentang restorasi gambut dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang pakar dari Badan Restorasi Gambut Deputi 3, yaitu Mbak Mirna Safitri. Sebelumnya saya ingin mengundang teman-teman untuk like dan subscribe di akun YouTube Berita Baruko, karena semua konten dari bercerita akan ditampilkan kembali di YouTube tersebut. Dan jangan lupa ajak teman-teman untuk selalu mengikuti bercerita di Selasa malam di @beritabaruko. Halo, selamat malam Mbak Mirna. Selamat malam, apa Mbak Mirna sebelum kabar, iya sehat Sarah? sehat Mbak Mirna gimana? Ya, sehat, Alhamdulillah. Baru selesai mandi, Alhamdulillah. Pantesan kelihatan seger baru Mbak. nyampe rumah. Oh, Mbak Mirna ini gimana? saya mewakili Berita Baru sangat berterima kasih Mm-mm, karena Mbak Mirna mau meluangkan waktu untuk talk show di bercerita. Kita akan mm-mm, ngobrol-ngobrol sedikit Mbak mengenai restorasi gambut dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ya, kalau Mbak Mira sendiri kan sebagai Deputi 3 dari Lembaga Badan Restorasi Gambut ya Mbak. Dan mm-mm, kita tahu bahwa badan tersebut didirikan oleh pemerintah sejak 2016 sebagai pengendalian mm-mm, karena kebakaran hutan yang pernah terjadi cukup besar di tahun 1975, terus juga di tahun 2015 dan 2019. Nah, kalau menurut Mbak Mirna nih, sejauh ini bagaimana sih peran DRG, Badan Restorasi Gambut, dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia? Kontribusinya seberapa besar? ya, makasih Sarah. Ini pertanyaan yang sangat menantang. Kenapa? Karena saya merasa terhormat untuk bisa menceritakan ini secara lengkap kepada Sarah dan juga kepada teman-teman yang sekarang sedang mengikuti acara ini. Ya. Jadi memang publik seringkali memandang bahwa Badan Restorasi Gambut itu berurusan dengan kebakaran hutan dan lahan, kan gitu Ya. ya. Jadi kalau ada kebakaran di lahan gambut itu selalu dikaitkannya dengan Badan Restorasi Gambut. Hmm. Tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa Hmm. demikian? Jadi Ya. begini ceritanya. Kan kita itu punya lahan gambut yang sangat luas ya. Kementerian Ya. Pertanian misalnya beberapa akhir tahun yang lalu menyebutkan bahwa lahan gambut kita itu ada 13,9 juta hektar. Hmm. Tentu itu apa namanya jumlah yang sangat besar. Sangat Nah, luas ya. sebagian sangat luas. Sebagian dari lahan gambut kita itu rusak ya. Jadi diperkirakan luas lahan gambut yang sangat rusak itu sekitar 2,6 juta hektar. Ya, jadi Ya. itu katakanlah mungkin 3 kali Pulau Bali seperti itu. Ya, Wow, lumayan. ya. Nah, pertanyaannya, kenapa lahan gambut itu rusak? Gitu ya. Penyebab pertamanya adalah karena dia dibuka. Dibuka itu artinya dia dikeringkan dengan cara dibangun kanal ataupun sungai-sungai buatan, sehingga lahan gambut yang sebenarnya adalah lahan basah tadi itu menjadi kering. Ya, Oke. ketika menjadi kering, maka dia itu menjadi rawan terbakar. Jadi kebakaran itu hanya di ujungnya gitu loh, di ujung dari kerusakan lahan gambut yang ada. Sebenarnya indikasi lain selain kebakaran itu adalah banjir. Ya, karena tadi lahan gambut sebagai lahan basah itu coba seringkali kami menganalogikannya seperti spons. Ya. Kalau mencuci piring kita kan pakai spons ya. Nah, Ya. spons itu kan menyerap air kan, gitu loh ya. Jadi kalau dia itu dalam keadaan bagus, dia mampu menyerap air dengan
maksimal. Tapi dalam keadaan dia sudah tidak bagus, maka dia tidak mampu menyerap air dengan maksimal. Sehingga pada musim hujan itu dia tidak mampu menyerap, sehingga area itu menjadi banjir. Atau pada musim kemarau dia tidak mampu menyimpan air dengan baik gitu loh, sehingga dia menjadi sangat kering dan kemudian itu menjadi mudah terbakar. Apalagi ketika sudah sangat kering itu ditambah dengan dibakar gitu loh. Nah, jadi itu sebabnya. Itu sebabnya kenapa kebakaran itu ada. Kalau saja ekosistem gambut kita tidak rusak, maka kita bisa mengurangi kebakaran itu. Bisa diminimalisir ya? Ya, karena kebakaran yang terjadi tahun 2015 seperti yang tadi Sarah sebutkan, itu kan sekitar 30% lebihnya kan ada di lahan gambut. Ya. Kebakaran yang terjadi pada lahan gambut. Seperti itu. Oh iya, Mbak, kalau dari 2016 sendiri nih Mbak, kira-kira apa sih program unggulan yang sudah dilaksanakan oleh BRG gitu Mbak? Karena mendengar banyak komentar-komentar baik nih bahwa ternyata BRG itu punya nilai positif, cukup kontribusinya itu cukup berperan lah di dalam masyarakat. Jadi kan restorasi gambut itu tempatnya di dalam pengendalian kebakaran itu pada pencegahan. Iya. Ya. Mencegah jangan sampai lahan gambut ini menjadi semakin rusak, karena kalau semakin rusak dia menjadi rentan terbakar gitu ya. Nah, apa yang kami lakukan untuk berada pada lini pencegahan itu yang pertama adalah mengembalikan fitrah dari lahan gambut yang sebagai lahan basah itu kembali kepada fitrahnya semula. Gitu ya. Nah, kan tadi kan sebelumnya sudah saya jelaskan kenapa dia rusak, karena kita keringkan. Berarti kalau kita ingin memperbaiki, berarti itu harus dibasahi kembali. Jadi tugas kami itu adalah satu, melakukan pembasahan kembali atau mencegah jangan sampai terlampau kering gitu ya, lahan gambut tadi. Caranya macam-macam. Nah, tuh misalnya tadi sungai-sungai atau kanal-kanal buatan tadi itu disekat supaya air yang ada itu tidak langsung semuanya itu secara cepat mengalir ke sungai ataupun ke laut. Kemudian yang kedua, di areal-areal yang rawan terbakar, itu upaya-upaya pencegahan kebakaran itu dilakukan dengan pembangunan sumur-sumur bor. Jadi ibaratnya kan kalau kita punya halaman ya, kan kalau musim kemarau itu kan tanahnya kering, berdebu gitu kan, seringkali kita sirami kan. Iya. Gitu ya. Nah, itu juga cara yang sama juga kita lakukan untuk pencegahan kebakaran. Jadi ketika sudah masuk musim kemarau, lahannya sudah mulai kering, meskipun belum ada api di situ, kita juga sirami dengan sumur-sumur bor yang dibangun tadi. Atau kalau itu misalnya terlalu luas, terlalu lebar kanal-kanal yang ada, dan itu juga berhubungan dengan lokasi yang memang harus selalu dilindungi, maka kanal-kanal itu kemudian dilakukan penimbunan. Jadi seperti itu. Tujuannya semua sama, mencegah jangan sampai terjadi kekeringan yang semakin tidak terkendali. Ya, itu satu. Terus yang kedua, lahan-lahan yang bekas terbakar itu kan pasti sudah terbuka kan, tidak ada lagi pohon-pohonan di atasnya. Nah, itu ditanami kembali, lahan-lahan bekas terbakar tadi. Ditanami terutama dengan jenis-jenis tanaman yang cocok di lahan gambut. Jadi, tutupan lahannya kembali diupayakan seperti semula. Nah, yang ketiga, yang ini juga penting, kami itu percaya bahwa semua kegiatan-kegiatan perlindungan lingkungan itu kalau tidak melibatkan masyarakat atau kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka masyarakat tidak akan mau ikut bertanggung jawab, ikut memelihara, ikut menjadi bagian dari upaya itu. Karena itu maka cara yang ketiga yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nah, pemberdayaan ekonomi itu dilakukan dengan satu, memberikan bantuan-bantuan agar masyarakat itu dapat membudidayakan sumber-sumber ekonomi yang ada di lahan-lahan gambut mereka dengan baik.
ya. Jadi gini, kita itu kan tidak sayang kepada sesuatu kalau kita tidak merasakan ada manfaat. Dan Kan tidak gitu kan merasa ya? memiliki juga ya. Tidak merasa memiliki, ya samalah kalau punya pacar, kalau nggak sayang, ya udah dicuekin aja. Kan gitu kan ya Iya, Sarah ya? betul. Jadi, jadi ya sesederhana itu. Jadi kalau ingin orang itu merawat, memelihara, ya berarti harus muncul rasa kepemilikan. Nah, rasa kepemilikan itu akan kuat kalau melihat ada manfaatnya. Karena itu maka kegiatan-kegiatan ekonomi diarahkan untuk menjadikan sumber daya yang ada di lahan gambut itu bisa memberikan manfaat. Misalnya dari kalau dia di situ itu area perikanan, berarti dikembangkan kegiatan-kegiatan perikanan, atau misalnya kegiatan-kegiatan pemanfaatan lahan dengan beberapa tanaman-tanaman yang cocok, ya, tanaman hortikultura, ya, tanaman-tanaman buah-buahan yang lain. Atau misalnya kalau di situ memang cocoknya untuk jasa lingkungan, maka itu dikembangkan kegiatan-kegiatan seperti ekowisata dan lain-lain. Nah, itu satu hal. Nah, di atas semua itu, kalau kita tadi berbicara soal bagaimana masyarakat ikut terlibat baik di dalam kegiatan pembasahan, penanaman kembali, maka itu harus terintegrasi dengan pembangunan desa mereka. Karena kami tidak ingin semua kegiatan-kegiatan restorasi gambut ini hanya berakhir menjadi proyek-proyek saja. Ya. Kalau dia proyek kan dikasih misalnya paket, satu paket selama setahun, tapi setelah itu keberlanjutannya bagaimana? Ya, itu seringkali terjadi seperti itu kan. Hanya jangka pendek. Nah, bagaimana menjadikan semua itu tadi bersifat jangka panjang? Maka dia harus disatukan dengan pembangunan desanya. Karena kan yang berada di tingkat tapak ini kan desa. Ya kan? Nah, karena itu kami punya program yang memayungi itu semua yang disebut dengan program Desa Peduli Gambut. Gitu. Jadi Desa Peduli Gambut itu program yang melihat bagaimana seluruh kegiatan restorasi tadi, mulai pembasahan kembali, kemudian tadi penanaman, kemudian kegiatan pemberdayaan ekonomi, itu tersambungkan dengan pembangunan desa. Berarti juga kerjasama, gitu. Maksudnya mendapat dukungan juga dari dana desa gitu ya, antara BRG dan desa ini? Antara lain seperti itu. Jadi kami melihat bahwa desa itu kan sebenarnya punya kewenangan ya, punya hak asal usul, punya kewenangan ya, yang sudah diakui oleh undang-undang. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kewenangan desa itu bisa maksimal mendukung upaya restorasi gambut. Jadi kami memfasilitasi agar di dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan desa seperti rencana pembangunan jangka menengah di desa atau rencana kerja pemerintahan desa, ya, itu sebagai dokumen perencanaan tahunan, itu juga memasukkan aspek-aspek perlindungan ekosistem gambut. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam dokumen perencanaan itu, maka pemerintah desa kemudian bisa mengalokasikan dana desa untuk juga dapat digunakan mendukung kegiatan restorasi gambut. Kalau sejauh ini Mbak, tantangannya apa tuh dalam membangun program dana desa peduli gambut ini? Tantangannya sebenarnya sih kalau kami melihat tidak terlalu banyak tantangannya ya, karena kan kami memanfaatkan program-program yang sudah ada. Bahwa kegiatan pembangunan desa itu kan sudah berjalan dengan sangat baik, terutama setelah adanya undang-undang desa. Tinggal kemudian bagaimana meyakinkan pemerintah desa bahwa restorasi gambut ini juga menjadi bagian dari kegiatan pembangunan desa. Ya, jadi kami lebih banyak menghabiskan waktu mendiskusikan dengan pemerintahan desa hal-hal seperti itu. Karena perangkat regulasinya sudah tersedia. Undang-undang desa, ada PP di bawah itu, kemudian ada peraturan Menteri Desa tentang prioritas alokasi dana desa dan sebagainya. Jadi tinggal mengaktifkan itu saja sebenarnya. Dan yang kedua, mengajak pemerintah daerah, ya, terutama pemerintah kabupaten
untuk juga sama-sama bersinergi. Ya, ini masalahnya di HP saya apa di mana ya? Enggak. Ini saya lagi di tempat yang memang agak bising. Oh, oke, ya. Ya. Jadi begitu. Jadi kami terus mengajak pemerintah kabupaten itu agar semua program-programnya yang ada di desa tersebut itu juga bisa sinergi. Nah, kalau bicara tantangan, memang begini, tidak semua pihak itu memahami bahwa pengintegrasian kegiatan ke dalam pembangunan desa itu penting dilakukan. Ya, nah, kami harus meyakinkan banyak pihak yang terlibat di dalam kegiatan restorasi bahwa itu penting dilakukan. Jadi kita tidak sekedar menjadikan desa itu sebagai tempat kegiatan. Kan sering ya orang punya program pemberdayaan desa, datang ke desa, langsung bentuk kelompok, langsung fasilitasi, tapi kemudian tidak kulonuwun, tidak mengajak serta pemerintahan desanya gitu loh. Nah, jadi ketika pendampingannya selesai, pemerintahan desanya merasa nggak tahu ini apa, kami nggak tahu. Nah, kami tidak ingin mengulang itu. Betul, kami tidak ingin mengulangi itu, karena itu di awal masuk kami selalu mengajak pemerintahan desa dan selalu mengatakan ini bagian dari kegiatan pemerintahan desa. Jadi memang harus bekerja sama, tidak hanya dengan masyarakat setempat, tapi juga dengan pemerintahnya ya Mbak, agar program ini bisa berjangka panjang gitu ya. Iya, karena kami menginginkan ini betul-betul menjadi program bersama yang itu bisa kelihatan di dalam semua perencanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Mbak, menurut laporan dari Juni 2020, ini ternyata Desa Peduli Gambut itu sudah mencapai target 44%, Mbak. Nah, selama ini apa sih faktor yang mensukseskan hingga bisa mencapai target tersebut? Sekitar ada 525 ya, Desa Peduli Gambut. Kan berdasarkan data kami yang kami lakukan, berdasarkan data yang kami kumpulkan di tahun 2016, itu di areal target restorasi gambut itu ada sekitar 1.200 desa. Ada juga kelurahannya di situ, ya. Jadi, tapi jumlahnya sedikit lah kelurahan itu. Nah, 1.200 desa itu, sebagian besar itu berada di areal-areal perusahaan. Ya, di areal konsesi, karena memang lebih separuh dari areal target restorasi kami itu memang adanya di area perusahaan, apakah perkebunan ataupun kehutanan, termasuk juga desa-desa itu. Nah, karena itu kami kemudian merancang agar kegiatan program Desa Peduli Gambut ini juga bisa melibatkan semua pihak yang memang berada di areal tersebut. Karena itu dari 1.200 kami melihat kita bisa berjalan membangun program ini pada sekitar 1.000 desa yang terdiri dari 300 desa itu didampingi dengan menggunakan pendanaan kami, jadi APBN yang dikelola oleh BRG. Kemudian 200 desa itu kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, dan 500 desa lainnya bekerja sama dengan private sector. Gitu ya. Nah, sampai dengan bulan Juli ini sebenarnya, kalau tadi kan Sarah menyebutkan 525 ya, itu data per bulan Juni. Sampai dengan akhir Juli itu jumlahnya 590. Dan ini masih akan terus bertambah. Jadi kami sih memperkirakan mungkin sekitar 600-an desa lah. 300 desa itu sudah didampingi dengan dana APBN, 200 desanya lagi itu dengan dana dengan kerjasama LSM, dan selebihnya itu dengan sektor swasta. Nah, memang untuk target yang kerjasama dengan sektor swasta ini memang masih belum seperti yang diharapkan, karena memang masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih ragu seperti itu ya. Mereka masih, apakah ini nanti akan menambahkan beban kepada mereka atau tidak. Jadi memang kami banyak sekali berdiskusi dengan private sector ini, dan kami mengatakan
sebenarnya ini tidak memberikan beban baru kepada perusahaan. Karena kan perusahaan kan sebenarnya memang punya kewajiban untuk pemberdayaan masyarakat kan gitu loh. Jadi setiap perusahaan tuh memang punya kewajiban itu. Bidang CSR. Bukan hanya CSR tapi juga ada community development gitu ya. Nah, sekarang persoalannya, bisakah kita itu bersinergi? Jadi tidak perlu membuat sebuah program-program baru. Yang namanya Desa Peduli Gambut ini kan sebuah nama yang generik. Kami tidak pernah memperdulikan bahwa perusahaan bilang, kami kepengen punya brand ini nih. Oh silahkan, tidak masalah gitu loh. Silahkan perusahaan menamai apa saja, tetapi sepanjang itu ada di dalam wilayah kerja restorasi, maka kita bisa bersinergi. Seperti itu. Nah, memang untuk bagian yang sinergi dengan sektor swasta ini yang memang masih kurang, tapi ini terus ditambah jumlahnya. Nah, kalau tadi ditanya apa sih faktor-faktor yang mendukung ini semua bisa berjalan? Yang pertama saya harus katakan bahwa ini dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kalau ini tidak dibutuhkan oleh masyarakat, pasti ada penolakan. Itu ya. Karena kami juga ketika masuk ke desa itu, kami juga sebelumnya berkonsultasi kepada desa yang bersangkutan. Apakah mereka mau untuk ikut terlibat di dalam program ini atau tidak. Ada juga beberapa desa yang mengatakan kami nggak mau gitu loh. Kami nggak mau ikut terlibat. Ya kalau memang pilihan mereka tidak mau, jadi kami memutuskan untuk tidak mendampingi desa tersebut. Tapi itu jumlahnya sangat kecil, mungkin 1% pun tidak sampai, cuman 1-2 desa lah seperti itu. Tapi sebagian besar itu antusias untuk ikut terlibat. Bahkan ada desa-desa yang sekarang itu meminta untuk ikut dimasukkan di dalam program ini. Tapi kami sendiri ya dengan keterbatasan sumber daya ya dengan sangat menyesal tidak bisa melayani semua desa seperti itu. Jadi faktor pertama kalau ditanya kenapa ini bisa berjalan, karena ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, bukti bahwa ini dibutuhkan oleh masyarakat, satu, permintaan untuk terlibat di dalam program ini itu ada dan semakin bertambah. Kemudian yang kedua juga dari berbagai komunikasi dengan mereka juga melihat bahwa program ini menjawab beberapa kebutuhan masyarakat. Gitu ya. Nah, jadi itu yang saya kira menjadi faktor-faktor yang turut menentukan bagaimana ini dalam 3 tahun terakhir ini bisa berjalan. Ya, Mbak Mira tadi ternyata penjelasannya secara tidak langsung menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad David ini mengenai keterlibatan perusahaan dalam, pertanyaan itu bagaimana keterlibatan perusahaan dalam restorasi gambut. Tapi tadi udah langsung secara tidak langsung dijawab oleh Mbak Mira. Mbak, syukurlah kalau gitu. Ya, jadi untuk kawan-kawan bercerita, kalau ada pertanyaan bisa langsung ya tulis di kolom komen, nanti akan saya sampaikan dan dibantu jawab oleh Mbak Mira. Nah, Mbak Mira, berarti kan program Desa Peduli Gambut ini secara umum berjalan di 7 provinsi ya, Mbak. Jadi seperti di Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, terus Sumatera Selatan. Kalimantan Timur tidak ada. Kalimantan itu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan ya. Dan Papua juga ya. Tapi memang awal fokusnya adalah di Sumatera Selatan. Nah, dari sorry, Sarah. Jadi semuanya kami lakukan serentak di 7 provinsi itu. Jadi sejak 2017 kami Yes. Terus bagaimana tuh Mbak mengelola kerja yang cukup luas di 7 provinsi itu? Seru. Pastinya seru dan menantang ya. Seru dan menantang gitu ya. Pertama, saya juga ingin menyampaikan bahwa Desa Peduli Gambut itu tidak akan mungkin bisa berjalan tanpa kehadiran anak-anak muda yang luar biasa. Jadi di dalam program Desa Peduli Gambut itu, kami menempatkan fasilitator Desa Peduli Gambut. Ya, fasilitator itu mendampingi setiap desa. Jadi satu desa itu ada satu fasilitator. Dan fasilitator itu, Sarah, itu anak-anak muda.
ya, Memang yang dilatih ya mengikuti. untuk menjadi fasilitator. Betul. Dan juga seleksinya sangat ketat. Jadi kami itu setiap tahun itu membuka rekrutmen untuk fasilitator desa itu. Jadi sangat kompetitif, ya. Karena yang melamar itu ribuan, sementara setiap tahun itu kalau dengan dana APBN saja kami itu hanya bisa memberikan kesempatan kepada 75 orang. Jadi bisa dibayangkan 75 banding 1000 gitu ya. Seperti itu. Dan mereka ini harus tinggal di desa. Jadi selama 10 bulan mereka ini tinggal di desa, ya, betul-betul mendampingi masyarakat desa. Dan dalam kenyataannya, ketika berada di desa, banyak dari mereka itu yang mendampingi hampir semua urusan yang ada di desa, bukan cuma urusan gambut. Kadang-kadang warga bertanya juga bagaimana mengoperasikan komputer. Jadi ada fasilitator desa yang misalnya itu juga dia juga mengajari anak-anak itu menggunakan komputer, mengenal IT gitu ya. Ada fasilitator yang tertarik kemudian mendampingi kelompok-kelompok perempuan dan lain-lain. Jadi namanya sudah ada di desa, itu kan tidak bisa kemudian, saya kan hanya fasilitator desa peduli gambut, saya nggak ngurus hal yang di luar gambut, itu tidak mungkin. Dan Jadi memang fasilitator sepenuhnya desa terlibat kami, ya dengan kegiatan-kegiatan betul, masyarakat. seperti itu. Tentu saja mereka kemudian juga bekerja sama erat dengan pendamping-pendamping dari berbagai program yang lain, seperti misalnya pendamping lokal desa, kemudian atau mungkin penyuluh-penyuluh gitu ya, yang ada dari berbagai macam program. Itu mereka betul-betul bersinergi, berkoordinasi langsung di tingkat tapak. Gitu. Ya, Mbak Mira, ini ada pertanyaan lain lagi dari Mas Hadi. Boleh. Apakah desain desa peduli gambut ke depan akan dikembangkan menjadi sebuah kawasan perdesaan yang peduli gambut? Ya, betul sekali. Bukan hanya ke depan, sekarang juga sudah dikembangkan. Jadi tengah diupayakan. Iya, jadi sekarang itu ada 14 kawasan pedesaan gambut yang ada di Kalimantan dan ada di Sumatera. 14 kawasan itu meliputi 80-an desa ya. Jadi kenapa kami melihat kawasan perdesaan itu penting? Karena tadi ketika kita berbicara tentang perlindungan ekosistem gambut, prinsipnya kan kita menjadikan lahan gambut ini tidak menjadi sangat kering, ya seperti itu kan. Nah, karena itu yang perlu diatur adalah airnya. Jadi ketika berbicara restorasi itu kan berbicara mengatur air nih. Ketika kita berbicara mengatur air, air itu tidak bisa dibatasi sesuai dengan wilayah administrasi. Misalnya, hai air berhentilah pada batas desa A, kan tidak mungkin, gitu ya. Air itu nggak bisa dibatasin. Nah, karena itu maka kita itu harus memastikan agar antar desa-desa yang bertetangga ini harus punya kerjasama untuk melindungi lingkungannya, melindungi ekosistem gambutnya, ditambah kerjasama ekonomi. Kenapa harus kerjasama ekonomi? Yang tadi saya sampaikan, tidak sayang maka tidak akan melindungi. Tidak ada manfaat, maka orang tidak akan sayang. Karena itu urusan ekonomi dengan lingkungan ini adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Karena itu maka kerjasama ekonomi antar desa itu kami dorong supaya desa-desa yang bertetangga ini bisa membangun kegiatan ekonomi bersama yang memanfaatkan lahan gambut dengan cara yang bertanggung jawab, dengan cara yang tidak merusak. Nah, rumahnya untuk itu semua itu adalah di kawasan perdesaan. Jadi kami sangat terbantu dengan kebijakan mengenai kawasan perdesaan yang dikomandoi oleh Kementerian Desa. Jadi kami berkoordinasi sangat intens untuk urusan ini dan mendukung terus adanya pembentukan kawasan-kawasan ini di berbagai tempat. Jadi memang ini sebuah keterkaitan ya antara urusan lingkungan dengan ekonomi itu harus saling berjalin, berkelindan. Nah, selama ini bagaimana ya Mbak bentuk kerjasamanya yang bisa melibatkan masyarakat antar desa terlibat dalam kegiatan yang tidak hanya mendukung lingkungan tapi juga ekonomi sekaligus? Biasanya desa-desa itu bersepakat. Mereka akan melihat apa sih komoditi yang
itu biasa ada di desa-desa mereka, tapi itu selama ini dikembangkan sendiri-sendiri, dan mereka ingin menjadikan pengembangan itu lebih luas lah ya, skala keekonomiannya. Itu mereka putuskan sendiri. Ada yang mengatakan kami ingin menjadikan kawasan ini sebagai sentra untuk produksi padi misalnya gitu, karena melihat di banyak desa padi ada, itu bisa. Atau mereka mengatakan karena kami di sini punya potensi perikanan, maka kawasan yang mau kami bangun adalah kawasan untuk pengembangan perikanan. Itu juga ada gitu loh. Jadi masing-masing kawasan itu punya kegiatan ekonomi bersamanya sendiri-sendiri yang itu disepakati oleh desa-desa tersebut. Tentunya sesuai dengan potensi desa masing-masing ya. Oh iya, ya pasti, pasti. Kalau itu di bidang kami perikanan, hanya berarti perikanan memfasilitasi. yang dikembangkan. Betul, Oh, ya. betul. Jadi tugas kami itu memfasilitasi untuk menggali diskusi yang lebih dalam di antara desa-desa tersebut. Nah, ini kan menarik banget ya Mbak sebenarnya program dari Desa Peduli Gambut ini, karena melihat bahwa urusan lingkungan, ekonomi, dan sosial itu jadi satu dalam kehidupan masyarakat desa. Nah, dan melihat dengan peran dan kontribusi yang sudah dijalani oleh BRG sejauh ini, tapi juga sayangnya sesuai dengan Perpres pasal 30 Perpres 1 tahun 2016 itu akan berhenti masa kerjanya di akhir tahun ini 2020, dan banyak pihak seperti PBNU atau lembaga adat Melayu itu sangat mendukung karena melihat memang kontribusinya sangat besar di desa-desa. Nah, menurut Mbak Mirna sendiri bagaimana pendapatnya mengenai situasi seperti ini? Ya, sebenarnya sih yang lebih tepat menjawab itu kan mereka yang sudah merasakan, supaya lebih objektif. Kalau saya nanti khawatir saya dianggap kepengen terus-terusan di BRG, padahal kan juga udah capek gitu ya. Gini, kami sadar bahwa memang kami diberikan waktu 5 tahun oleh Bapak Presiden. Karena itu kami ingin menggunakan waktu ini untuk menjalankan amanah sebaik-baiknya dengan segala kekuatan yang ada pada kami. Tantangan-tantangan yang sangat banyak itu menjadi pembelajaran ya. Dan kami bersyukur bahwa dukungan kepada kegiatan restorasi gambut itu terus meningkat, terus meluas dan terus juga menguat seperti itu ya. Jadi kami pada sisi ini merasa bahwa 4,5 tahun terakhir ini kerja keras itu seperti mendapatkan kebahagiaan ketika orang-orang mengatakan bahwa mereka memerlukan restorasi gambut dan lain-lain. Jadi saya mungkin bisa mengomentarnya seperti itu. Ya. Mbak, tadi sore itu ketika saya memposting poster acara ini, jadi ada salah satu kawan yang tiba-tiba ngechat, wah ini dosen saya dulu di Pancasila, wow. Dia bilang gitu. Siapakah itu? Namanya saya sebut ya. Mahasiswa saya banyak nonton ya. Iya, pastinya sih Mbak. Jadi dia tadi ngaku sendiri bahwa sebagai mantan mahasiswa Mbak Mirna di Universitas Pancasila. Nah, sebelumnya kan memang Mbak Mirna mengajar di sana ya, dan juga menjadi direktur eksekutif dari Lembaga Epistema Institut. Kira-kira apa sih Mbak, kesan pengalaman nih dari yang sebelumnya aktivis dan juga akademisi di dunia intelektual, kemudian menjadi bagian dari lembaga negara, itu gimana Mbak? Lompatan pengalamannya itu? Jadi saya sih menikmati jalan hidup saya ini sebagai anugerah Tuhan ya. Jadi apapun itu saya selalu menikmatinya dan selalu mengambil pembelajaran penting. Ya alhamdulillah dalam usia saya yang setua ini saya juga udah pernah menjadi peneliti, pernah menjadi memimpin LSM, kemudian juga di organisasi keagamaan, kemudian juga di perguruan tinggi ya. Semua itu kan satu memberikan pengetahuan,
ya. Jadi saya kan terlibat dalam gerakan sosial di Indonesia untuk mendorong perubahan-perubahan kebijakan itu kan sudah sejak tahun 90-an ya, itu. Jadi mengerti ya. bahwa saya baru lahir kayaknya. Iya, baru lahir kan. Makanya tadi kan di usia setua saya ini kan banyak hal yang menarik. Nggak kelihatan Mbak, sumpah masih cantik, masih muda kelihatannya. Itu karena banyak bergaul dengan orang-orang desa. Kita tuh seneng loh. Jadi pikiran bahagia apa ya, namanya? Muda. Bahagia karena mereka tulus ya. Itu semua kan kita banyak ide ya, perubahan harus begitu, harus begini. Tapi sebenarnya kan belum pernah punya kesempatan untuk menjadikan ide itu real, ide itu bisa berjalan. Nah, di BRG ini sebagai bagian dari lembaga pemerintah, saya merasa kesempatan untuk membuat ide-ide itu bisa berjalan itu ada gitu loh. Jadi kayak tadi ya, program desa bisa diterapkan ya. Betul, program Desa Peduli Gambut itu kan hasil sintesis dari pengalaman-pengalaman masa lalu, gitu loh. Bahwa namanya perubahan sosial harus begini, pembangunan desa, pendekatan partisipatif dan lain-lain itu harus begitu, harus begini. Itu akumulasi dari pengetahuan dan pengalaman di masa lalu. Saya dan teman-teman yang terlibat di dalam mendesain program ini. Nah, kemudian kami punya kesempatan untuk mengeksekusi itu, menjalankan itu. Di awal memang dan sampai sekarang itu kan fase trial and error-nya kan tinggi. Kadang-kadang kita menganggap bahwa ini harus seperti ini, tetapi ketika menjalankan program pemerintah itu kan ada logika yang berbeda juga ya. Nah, seninya kan di situ. Di satu sisi ingin partisipasinya bisa penuh, tapi di sisi lain ini ada kendala anggaran, kendala birokrasi. Nah, bagaimana tuh mensinkronkan itu? Gimana ya? Nah, itu pengalaman yang dalam 4,5 tahun ini ada pada kami dan itu sangat luar biasa. Jadi kalau kemudian sekarang ada 500 lebih desa, bahkan mungkin hampir 600 desa itu ada di dalam Desa Peduli Gambut, saya sih secara pribadi mensyukuri sekali bahwa sebenarnya kalau kita mau perubahan itu bisa kita lakukan gitu loh. Syaratnya adalah kita harus mampu menjalin kerjasama dengan semua pihak. Yang kedua, kita harus tulus untuk menjalankan ini. Betul-betul menjadikan ini sebagai bagian dari ibadah kita ya, ibadah sosial kita. Yang ketiga, kita harus jujur bahwa di dalam penyelenggaraan kegiatan ini tidak semua hal itu bisa kita laksanakan. Oleh karena itu, kalau saya ditanya apa sih kelemahannya program Desa Peduli Gambut, saya juga akan bisa menyebutkan banyak hal karena saya mengerti ini bukan hal yang sempurna. Ada banyak titik lemah dari setiap kegiatan yang kami lakukan. Dan itu bukan hal yang tabu untuk disampaikan kepada publik, karena kami tidak pernah melihat ini sebagai sebuah keberhasilan, kegagalan ya, tapi bagi kami ini adalah sebuah keberanian untuk mencobakan apa yang semula ada di dalam tataran ide, di dalam tataran kebijakan, itu menjadi real ada di lapangan. Ya. Jadi asumsinya ya Mbak, yang ada dalam masyarakat itu, katanya orang-orang idealis nih kalau udah masuk lembaga negara itu cenderung akan menjadi lebih pragmatis karena kepentok-pentok dengan birokrasi dan sebagainya. Tapi ternyata dalam kasusnya Mbak Mirna itu bisa juga kok ya diusahakan, bisa juga diterapkan tentunya dengan kompromi-kompromi yang saling bisa bersinergi gitu ya. Iya. Mbak, tapi kalau boleh tahu nih dari backgroundnya sendiri, apakah emang Mbak Mirna itu dari awal sudah interest dengan lingkungan atau yang berbau dengan lingkungan hidup gitu Mbak? Atau dulu interestnya tuh lebih yang lain atau di luar lingkungan hidup? Enggak sih, saya dari masih mahasiswa S1 ketika menyusun skripsi itu saya sudah membahas tentang lingkungan. Saya waktu itu membahas tentang perubahan hukum adat pada satu masyarakat Dayak di Kalimantan
ketika masuknya HPH, ya hak pengusahaan hutan. Nah, turning point saya, kenapa saya bisa mengambil isu itu memang tidak lepas dari interaksi saya dengan seorang tokoh hak asasi manusia. Kalau ingat atau kalau tahu, namanya Munir. Jadi beliau itu senior saya, ya beliau senior saya, dan dari beliaulah itu yang kemudian membuka mata saya bahwa isu-isu kemasyarakatan ini penting diperhatikan. Saya kan S1-nya hukum ya, jadi dulu sebelum saya banyak berinteraksi dengan Cak Munir itu, saya seperti mahasiswa hukum lain yang ada di perkotaan kan, pengennya kalau tidak jadi konsultan hukum, jadi notaris, yang intinya kerja gampang, duit banyak gitu kan. Nah, itu jadi impian. Tapi ketika banyak interaksi dengan Cak Munir, diajak banyak diskusi ke desa dan lain-lain, itu mengubah pandangan saya. Jadi ketika semula saya menginginkan setelah lulus S1 saya mengambil program notariat karena saya mau jadi notaris, saya kemudian banting setir. Saya melanjutkan sekolahnya ngambilnya antropologi. Orang bilang, ngapain sih ngambil antropologi gitu, ilmu yang nggak akan menghasilkan, nggak akan banyak dapat duit dari belajar antropologi. Tapi buat saya tuh menantang gitu loh. Jadi akhirnya ketika selesai S1, saya melanjutkan studi, saya mengambil antropologi, dan disitulah kemudian kecintaan kepada isu-isu kemasyarakatan dan juga lingkungan itu menjadi makin tumbuh. Mbak Bena, ada yang nanya nggak pas melanjutkannya ke antropologi? Antropologi itu ilmu apa sih? Itu perbintangan ya? Oh, itu yang gali-gali ya? Ada yang nanya kayak gitu? Ada yang nanya ya? Ya kalau perbintangan kan astronomi gitu ya. Iya, karena saya juga background saya antropologi. Jadi ketika orang jurusan saya apa, saya bilang antropologi. Antropologi itu apa ya? Oh, itu ya yang perbintangan ya. Itu ya yang suka gali-gali. Bukan, itu arkeologi. Jadi hampir nggak ada yang tahu antropologi itu ilmu apa. Iya, padahal itu ilmu yang sangat seru ya. Kita belajar tentang sangat kaya ya, kita belajar tentang manusia. Ya, masyarakat, kebudayaan, perubahan-perubahan. Dan orang kalau dengan background antropologi itu kan cenderungnya suka mengamati perilaku orang ya. Ya nggak sih? Kan kita diajarkan untuk mengamati. Betul. Jadi itu terus membekas pada saya. Jadi sekarang pun juga saya itu suka mengamati. Jadi yang bekerja dengan saya hati-hati ya. Saya pasti akan mengamati Anda. Wah, hati-hati loh, Mbak Bena ini observer. Iya, jadi saya cenderung untuk mengamati perilaku orang. Oh, kalau orang dengan background ini ada di situasi ini, menghadapi masalah ini, dia akan cenderung berperilaku seperti apa, kayak gitu. Jadi ya ya itu menarik ya, membuat menjadi makin hidup aja gitu loh. Ilmu kita jadi makin hidup. Kalau boleh tahu di mana Mbak lanjut studi antropologinya? Saya di UI. Saya mengambil S2-nya di UI. Oh, iya. Katanya dokter di Leiden juga Mbak? Ya, jadi saya S1-nya kan ilmu hukum di Universitas Brawijaya. Kemudian setelah selesai saya langsung mengambil S2 antropologi di UI. Selama 10 tahun saya bekerja sebagai peneliti di UI, menjadi program manajer dari sebuah program penelitian di sana, sampai kemudian saya dapat kesempatan untuk studi di Leiden, dan saya kembali lagi mempelajari hukum, tetapi hukum dengan perspektif interdisipliner. Jadi memasukkan antropologi, ilmu politik dan lain-lain di dalamnya. Wah, menarik sekali. Begitu. Tapi sayangnya nggak pernah ketemu ya Mbak Mira S2 di sana. Saya jauh banget juga. Jarak usia kita, Sarah. Iya, benar. Mungkin kamu seusia anak saya kali. Saya lupa karena Mbak Mirna ini masih awet muda, jadi saya pikir masih nggak jauh beda gitu loh tahunnya. Mbak, terkait bahwa memang
situasinya kan BRG itu tidak akan diperpanjang di akhir tahun ini. Nah, kira-kira rencana Mbak Mirna sendiri apa? Saya mau mewakafkan diri saya untuk ngurusin petani, terutama petani perempuan. Oh iya, di mana Mbak? Ya di banyak tempat di apa namanya di di wilayah kerja BRG kan banyak sekali gitu loh. Jadi kan karena selama ya saya bilang apa ya, interaksi kami di BRG dengan petani itu kan beyond program ya, gitu loh. Jadi jadi sudah terbangun apa ya, ketersambungan rasa gitu loh. Jadi itu yang membuat kemudian kita itu selalu memikirkan gimana ya petaninya jadi lebih baik dan segala macam. Jadi ya saya kira apa namanya, kalau masa tugas saya insya Allah nanti berakhir di akhir tahun, ya saya akan memikirkan cara untuk terus mengurus petani, terutama petani perempuan. Di samping tentu tugas utama saya sebagai pengajar, ya. Sangat bermanfaat sekali ya hidupnya Mbak Mirna, dan ini bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan bercerita yang sedang menonton live kita. Siapa tahu perempuan-perempuan dan laki-laki yang sedang menonton ini bisa mengambil pelajaran penting dan semangat ininya loh, semangat berbagi, semangat menjadi manusia yang bermanfaat, tidak hanya bagi lingkungan terdekat, tapi juga masyarakat desa yang sebelumnya kita tidak kenal ya. Mbak, ada pesan-pesan terakhir nggak buat kawan-kawan bercerita yang lagi nonton live kita? Saya sih ngelihat, karena ini pasti yang nonton yang mengikuti diskusi ini kan pasti anak-anak muda ya. Jadi saya berpikir bahwa Indonesia ini 75 tahun usia Republik ini masih memerlukan orang-orang muda yang punya komitmen, dan saya menyaksikan sendiri dan bertemu sendiri dengan anak-anak muda seperti itu. Intinya tadi seperti yang Sarah sampaikan, bahwa hidup yang asik itu adalah hidup yang bermanfaat buat orang lain. Siapapun dia, seberapa banyak pun yang akan menerima manfaat dari kehadiran kita, itu sudah akan membuat kita bahagia. Jadi saya percaya itu gitu loh. Jadi ya, kalau kita, apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk bisa memberi manfaat bagi orang lain, itu sudah pasti akan memberikan energi positif ya, untuk mendukung adanya perubahan. Nah, kalau itu dilakukan oleh anak-anak muda, bisa dibayangkan sebenarnya itu potensi yang luar biasa kan. Gitu, ya. Jadi karena anak-anak muda tuh punya ide yang kreatif, yang kadang-kadang di luar perkiraan kami yang tua-tua ini. Karena itu saya sih suka bicara ngobrol dengan anak-anak muda, karena saya merasa energi mereka itu sangat kuat gitu loh. Jadi ya senang kalau kemudian mereka berkreasi dengan berbagai macam ininya. Tapi sangat sedih kalau melihat anak muda itu apa ya, apatis, kemudian pragmatis gitu, itu seperti nggak punya semangat hidup gitu ya. Jadi kalau di sini ada mahasiswa saya yang ikut ini, saya mungkin masih ingat, saya kan suka ngomel ya di kelas, kalau ngelihat mahasiswa sudah diberikan stimulasi pertanyaan-pertanyaan menantang, tapi kemudian ibaratnya itu mukanya masih muka jauh gitu loh, entah dia menerawang apa gitu loh. Itu aduh, gimana sih kok sampai begini ya? Itu sedih melihatnya seperti itu. Mungkin sedang merenung hal yang lain ya, Mbak. Beda kelihatan. Saya berpengalaman, maka tadi saya bilang saya berpengalaman melihat mimik muka orang. Jadi iya, Mbak, saya bercanda. Jadi kelihatan yang lagi merenung, dan kelihatan ekspresi dari yang nggak tahu mau ngapain. Itu beda. Iya. Sayang banget ya, udah dikasih berkah hidup gitu, terus tapi nggak tahu mau ngapain tuh ya, sia-sia banget. Padahal kan seperti yang Mbak Mirna bilang, bahwa anak muda itu potensi kreatifnya, energinya itu luar biasa, dan harus diaktualisasikan ya Mbak, menjadi sesuatu yang kreatif dan bermanfaat lah tentunya.
Mbak Mirna, terima kasih sekali. Ini ngobrolnya asik, tapi sayangnya Sama-sama. IG live cuma 1 jam, Mbak. Iya, Kayaknya harus sudah kita 1 jam ya, adjust nggak biar, terasa ya. ya Heeh. makanya. Karena Iya, seru iya. banget Oh. pelajarannya. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan bercerita yang sudah menonton live kami. Semoga bisa mengambil manfaat dan inspirasi dari Mbak Mirna ini. Semangat hidupnya itu loh yang harus kita tiru. Jangan mau kalah dengan Mbak Mirna yang katanya beda umurnya dengan saya ini jauh, tapi ternyata semangat hidupnya masih meledak-ledak, masih bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, terima kasih sekali kawan-kawan bercerita. Saya juga mengucapkan sangat terima kasih kepada Mbak Mirna, juga teman-teman dari Berita Baru. Semoga kedepannya bisa ngobrol lagi ya Mbak dalam Mudah-mudahan sesi, ya. ya mungkin bisa ketemu langsung juga nanti di UI atau di mana Iya. gitu ya. Oh. Terima kasih Mbak Bina. Jangan lupa Ya, kawan-kawan terima bercerita, kasih Sarah. like dan subscribe di akun YouTube kami @beritabaruko, dan jangan lupa untuk ikuti terus acara bercerita di Selasa malam. Tentunya di IG @beritabaruko. Terima kasih Mbak Bina, selamat malam. Ya, terima Bye. kasih Sarah. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Ya.